مدرسة القرآن جوهرة الأزمان. مدرسة القرآن جوهرة الأزمان. أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان. أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان. فآيه جميعها تدعو إلى الإيمان، تعطي فؤادي صحة وقوة في أحفظ قرآني عسى يحفظني قرآني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Atira Wahyu. Sekarang saya kelas 10 di Sekolah Alam Semesta Tahfiz Boarding School. Alhamdulillah, hafalan saya sudah mencapai 5 juz. Dan sekarang saya mau ke masjid untuk pergi halaqah pagi. Ayo ikuti aktivitas saya. مدرسة القرآن جوهرة الأزمان. مدرسة القرآن جوهرة الأزمان. أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان. أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان. مدرستي منقذتي من سبل الشيطان، تجمعني بصفوة من خيرة الخلان. مدرستي منقذتي من سبل الشيطان، تجمعني بصفوة من خيرة الخلان. ولا أرى مدرسة لمثلها تداني، وإنني لأرتجي في السر والإعلان. يا رب يا رحماني، يا رب يا مناني، وفق وجاتي من سعى تحييكم ولا ماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله. وجازي من سعى بخدمة القرآن. السلام عليكم. وعليكم السلام. How's doing? Alhamdulillah, I'm fine. Where are you going? I want to go to Japan. See you later. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Being a student in SAS Tahfiz Boarding is one of a blessing. I'm able to learn deeply about Islam, Al-Quran, and some value of lives. I can feel how different I am. Moreover, not only Tahfiz program that student has to attend, but in here we also attend academic class. One of my favorite class is English, because applying contextual method and practicing English directly. And it's so challenging because no one is able to speak Bahasa during the class. وسوسة الشيطان قلبي للقرآن محب أكثر من كل الخلان. فإذا فاز بجزء منه زاد الشوق لجزء ثاني. زاد الشوق لجزء ثاني. هو في قلبي لا أنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد تقوى. أنا طالب في المستوى الثاني فصل العاشرة بمدرسة الكونية لتحفيظ القرآن الكريم. الحمد لله ما دمت أدرس في هذه المدرسة أشعر أنني متطور بشكل جيد، خاصة لقراءة وحفظ القرآن الكريم. أشعر بسعادة لأنني أكون جزءا من الطلاب في هذه المدرسة. أقول شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, ayah bunda sekalian,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk kembali memberikan informasi penting terkait sekolah kami, Sekolah Alam Semesta Tahfiz Boarding. Yang pertama, kenapa disebut sekolah alam? Kami ingin sampaikan bahwa sekolah ini memiliki ruang belajar yang sangat luas, terbuka. Dalam artian lain bahwa hampir semua kegiatan termasuk kegiatan belajar mengajar kita adakan, kita langsungkan di ruang yang terbuka. Kita membebaskan santri dari sekat-sekat ruangan. Bisa di gazebo, bisa di bawah pohon, bisa di lapangan. Tergantung kebutuhan santri untuk belajar pada saat itu. Kemudian kenapa sampai sekolah alam ini yang kita jadikan sebagai ikon utama? Karena ingin kita menumbuhkan generasi-generasi yang cinta lingkungan, generasi-generasi yang kreatif, tanpa harus dibatasi oleh keterbatasan ruang dan sebagainya. Lingkungan menjadi tempat belajar, lingkungan menjadi sahabat, alam menjadi sahabat santri. Sehingga kita berharap dari sekolah ini lahirlah calon-calon pemimpin yang memiliki keterampilan, memiliki jiwa entrepreneur, memiliki karakter yang baik, tanggung jawab, kejujuran, kemudian cinta kepada Allah, karena sudah tahu bagaimana Allah menghadiahkan alam yang begitu luas untuk dijadikan tempat belajar, untuk dijadikan tempat untuk bereksplorasi, melakukan banyak hal-hal positif tentunya untuk mendukung tumbuh kembang dan bagaimana santri itu belajar untuk mencintai alam, mencintai Tuhannya, mencintai penciptanya, dan mencintai seluruh yang Allah anugerahkan kepadanya. Ayah bunda sekalian, kenapa kemudian sekolah alam ini lebih familiar juga dengan sebutan sekolah alam semesta Tahfiz Boarding? Kenapa Tahfiz Boarding? Karena salah satu ikon yang penting juga adalah bahwa sekolah kita ingin melahirkan para penghafal Quran. Dan tentu dengan konsep sekolah alam dibarengkan dengan target capaian seorang penghafal Quran, itu tentu sangat mendukung. Kenapa seperti itu? Seorang penghafal butuh tempat yang nyaman, yang kondusif, yang tenang, yang sejuk tentunya, dan tidak kemudian mengganggu konsentrasi belajarnya, konsentrasi kedekatannya dengan Al-Quran. Tentu dengan alam yang lebih terbuka seperti ini, itu capaian-capaian yang telah ditarget insya Allah lebih mudah untuk diwujudkan. Sehingga harapan kami dan menjadi visi besar kami bahwa sekolah ini nantinya sekolah alam yang kemudian betul-betul mampu menciptakan, melahirkan generasi cinta Quran, generasi yang hafal Al-Quran. Karena kita sudah menyiapkan berbagai macam fasilitas. Tentunya kalau kita mau dengan Al-Quran itu tertanam di hati anak-anak kita, kita butuh fasilitas utama. Kami di sini alhamdulillah dengan ketersediaan masjid yang cukup luas, cukup memadai, tentu menjadi sentra kegiatan. Masjid ini menjadi pusat kegiatan untuk belajar Al-Quran dan menghafalkannya. Ayah bunda sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, di sekolah kita ini dari hari ke hari semakin dibenahi juga fasilitas belajarnya. Di ruang belajar yang cukup luas ini kemudian ditunjang dengan fasilitas olahraga seperti futsal, lapangan basket, lapangan bulu tangkis, kemudian tenis meja, dan salah satu yang terpenting juga di sekolah kita juga mendukung olahraga sunnah. Olahraga sunnah yang dimaksud itu adalah renang, kemudian berkuda dan panahan, ditambah dengan pembekalan teknik-teknik bela diri. Dan ini ananda semua kita sudah bekali selama ini, kita sudah melakukan itu semua. Berkuda sudah kita rutinkan, renang apalagi, kemudian basketnya
kemudian panahannya juga bahkan sudah kita mengikuti beberapa event untuk mengasah kemampuan anak-anak kita. Jadi olahraga sunnah ini menjadi eskul yang wajib sekaligus untuk anak kita di Sekolah Alam Semesta Tahfiz Boarding. Ayah bunda sekalian, salah satu hal penting yang tentu kami juga sadari betul betapa di lembaga pendidikan itu pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi sangat penting untuk kemudian mendukung skill hidup anak-anak kita insya Allah ke depannya. Maka di sekolah kami pun kemudian menyiapkan fasilitas pendukungnya dengan tersedianya lab komputer seperti yang kita saksikan. Dan tentu lab komputer ini bukan hanya untuk anak-anak belajar dasar-dasar ilmu informasi dan komunikasi, tapi memang kemudian jauh lebih dari itu adalah bagaimana membangun skill anak-anak. Kita berharap dari sekolah kita ini lahirlah para programmer yang handal, para desain grafis yang hebat. Tentunya seperti itu, dan kita juga berharap bahwa anak-anak tumbuh secara alami, secara natural bersama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk dengan lahirnya, diharuskannya, diwajibkannya pembelajaran TIK di sekolah-sekolah. Dan bukan karena ini diwajibkan oleh pemerintah dan sebagainya, ini memang sudah menjadi sudah menjadi pemikiran kami dari awal berdirinya sekolah ini, bahwa memang anak-anak kita harus sempurna kita siapkan kemampuannya, termasuk kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologinya, iman dan takwanya, kemampuan baca Quran dan sebagainya, kemampuan skill lapangan, sehingga lahirlah tadi itu seperti yang kita sampaikan tadi terkait dengan eskul wajib, eskul yang sesuai dengan sunnah dan sebagainya. Ayah bunda sekalian, mudah-mudahan ini menjadi gambaran yang baik untuk kita, dan betul-betul bahwa ketersediaan lab ini adalah bagian dari yang sudah kami impikan jauh hari sebelumnya, dan alhamdulillah sekarang sudah tersedia. Mungkin ayah bunda bertanya, bagaimana dengan begitu banyak kegiatan, bagaimana kira-kira untuk bisa mencapai hafalan yang juga menjadi target utama? Tentu di sini dibutuhkan satu metode yang pas, ayah bunda sekalian. Jadi kalau yang kami sebutkan tadi itu adalah eskul, kemudian banyak kegiatan olahraga, bahkan ya salah satu yang ingin saya sebutkan lagi bahwa kita ada satu kegiatan yang spesial di sini seperti Sapa SAS. Sapa SAS itu adalah santri pencinta alam. Nah, sekaligus ini kegiatan adalah untuk anak-anak memang kita bawa ke alam terbuka, misalnya ke gunung, ke sungai, ke tempat-tempat yang destinasi-destinasi yang menarik untuk kemudian mengembangkan cakrawala berpikir peserta didik kita di sekolah ini. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana menselaraskan antara target tahfiz, target capaian tahfiz yang begitu banyak, kemudian didukung dengan banyak kegiatan-kegiatan ekstra seperti itu. Nah, kegiatan ekstra ini ayah bunda adalah untuk memudahkan anak-anak kita berada pada kondisi yang fresh, berada pada kondisi yang enjoy, karena belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran itu butuh suasana yang fun, butuh suasana yang menyenangkan, tidak boleh berada dalam tekanan. Nah, ini semua kita kolaborasikan kegiatan-kegiatan ini untuk kemudian membuat anak-anak itu betah, membuat anak-anak itu kemudian tidak bosan berada di lingkungan pesantren, lingkungan boarding seperti ini. Dan kita memang banyak melakukan eksplorasi keluar, termasuk untuk kegiatan seperti eskul renang. Kita biasa menggunakan tempat-tempat yang lebih luas, lebih menantang prestasi ananda dengan kita hadirkan di kolam-kolam renang yang standar. Kita di sini juga memiliki kolam renang, dan kami istilahkan itu sebagai kolam edukasi, karena memang untuk betul-betul dasar untuk membangun kemampuan skill renang dari peserta didik kita. Yang bunda sekalian, salah satu yang penting juga untuk kami gambarkan kepada kita semua adalah bahwa semakin hari kita berusaha untuk melengkapi banyak fasilitas, termasuk yang terpenting adalah tersedianya asrama santri yang nyaman, sejuk,
luas, dan ini sangat memungkinkan untuk santri bisa beristirahat, santri juga bisa lebih tenang untuk kemudian melakukan aktivitas belajarnya karena didukung dengan ruang istirahat yang nyaman tentunya. Termasuk asrama guru pun sudah berusaha untuk disediakan, dan itu kemudian insya Allah pada tahun ini kita sudah menyiapkan semua faktor-faktor pendukung termasuk fasilitas-fasilitas penting seperti asrama dan fasilitasnya tentunya. Saya kira ini yang penting sekali untuk kami sampaikan pada kesempatan ini, ayah dan bunda sekalian, para kaum muslimin dan muslimat yang tentunya mungkin membutuhkan informasi ini untuk menjadi bahan pertimbangan, bahan pemikiran untuk kelanjutan pendidikan dari anak-anak kita tercinta. SAS Tahfiz Boarding SMP dan SMA Putra siap menyambut dan menerima anak-anak kita untuk kemudian menjadi bagian dari lingkungan belajar kami yang insya Allah menjadi satu lompatan, satu anak tangga untuk meraih kesuksesannya ke depan, menentukan arah masa depannya. Jadi ini bagaikan satu peta perjalanan. Di SAS Tahfiz Boarding adalah salah satu anak tangga yang saya kira sangat baik untuk dijadikan tempat belajar, tempat berekspresi, tempat melakukan eksplorasi pembelajaran dan pendidikan. Demikian, terima kasih banyak atas semua perhatian ayah dan bunda sekalian. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.